Kudus Tuke, saya pernah membaca satu buku yang isinya banyak cerita-cerita. Salah satu menarik yaitu tentang rumah makan di neraka dan di surga. Jadi suatu waktu ada satu laki-laki, ia tertidur, lalu dalam mimpinya ia melihat seorang malaikat datang dan membawanya. Ia bingung akan dibawa kemana karena ia terbang tinggi ke atas. Lalu ia dibawa kepada suatu tempat yang gelap pertama. Mereka berjalan dalam sebuah lorong. Di ujung lorong itu tiba-tiba ada rasa panas yang sangat menyengat. Dan setelah lewat dari lorong itu, akhirnya ia tahu bahwa ia dibawa ke neraka oleh malaikat itu, dan ia melihat ada beberapa orang berkumpul di satu meja bundar, dan tetapi ia melihat wajah dari orang-orang tersebut sangat suram, sedih, marah, dan pokoknya suatu hal yang tidak baik atau kurang baik untuk dilihat. Wajah mereka mengekspresikan segala sesuatu yang kurang baik. Lalu ada banyak hidangan yang sangat enak di atas meja tersebut, dan ada satu sendok panjang, amat panjang sekali, mungkin 2 meter atau berapa meter. Lalu mereka menggunakan sendok itu, wajib menggunakan sendok itu untuk makan, tetapi mereka tidak bisa menyuapi diri mereka sendiri. Jadi mereka sendok nasi di piring, tetapi ujung sendok itu tidak pernah sampai kepada mulut mereka, sehingga mereka semakin marah. Lalu ketika sudah agak lama dan kejadian seperti itu terus menerus, akhirnya malaikat membawa dia kepada suatu tempat yang baik, yang sangat indah, dan ia tahu bahwa itu surga. Dan ia melihat hal yang sama, ada satu meja bundar dengan hidangan yang sangat lezat. Tetapi beberapa orang yang ada di sekitar meja itu merasa bahagia, mereka tertawa, mereka bahagia, mereka saling menyuapi satu sama lain. Sehingga mereka saling membantu. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, dari cerita ini saya mengaitkan dengan bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, bagaimana kisah Yesus juga mengampuni perempuan yang berzina. Ia tidak menghakimi, ia tidak mempersalahkan perempuan ini, tetapi ia mengampuninya. Di dalam kehidupan kita memang banyak hal yang sudah kita lakukan, baik buruk, perbuatan-perbuatan yang membuat kita untung rugi, bahagia, sedih. Tetapi satu hal yang ditekankan oleh Yesus adalah bagaimana kita sebagai umat Allah, kita juga turut membantu, kita juga turut mengasihi. Satu poin pertama untuk suatu tindakan kasih ialah mengampuni. Suatu hal yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan, susah. Setiap orang berbeda, ada yang langsung bisa mengampuni, ada yang butuh waktu yang amat panjang, dia bergelut dengan hatinya. Tetapi proses untuk kita bisa mengampuni, mengasihi, itulah yang ingin dilihat Tuhan. Begitu pula kita percaya bahwa saudara kita Martinus Imade Haryadi yang telah dipanggil Tuhan pasti memiliki banyak hal, banyak kenangan yang telah ia lakukan, baik kepada keluarga, kepada saudara-saudari, bahkan tetangga-tetangga, dan juga teman-teman kenalan semuanya. Bagaimana mereka juga merasakan ada kasih yang telah ia lakukan kepada mereka. Jadi setelah kita meninggal, apa lagi yang kita harus ingat? Orang hanya mengingat apa yang sudah ia lakukan. Orang yang telah meninggal lakukan apa saja yang telah ia lakukan, baik atau buruk, tetapi kita dimohonkan untuk bisa
Di dalam kisah peziarahan kita, kita harus bisa menjadi pribadi yang tetap menyalurkan kasih, yang tetap menyalurkan suatu pengampunan, seperti Yesus juga tidak menghakimi tetapi mengampuni kita. Semoga Tuhan memberkati.